Ya, boleh mulai. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampus pengembangan sosial emosional yaitu Ibu Fadila Ayuningsih MPD dan teman-teman yang menyaksikan video presentasi kami ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk membuat dan menonton video presentasi ini. Salam serah salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda alam yang telah membawa umatnya sampai ke zaman sekarang ini. Sebelum kita lanjut presentasi, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Natasha Ramadanti sebagai pemandu presentasi kali ini, dan ada teman saya Najwa, dan ada teman saya juga Ilva. Sebelum presentasi dimulai, mari kita buka presentasi dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pemateri pertama akan langsung dijelaskan oleh saya, yaitu tentang komponen pemodelan. Pemodelan respon emosi anak usia dini adalah proses di mana anak belajar mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola emosinya secara efektif. Jadi teman-teman, pemodelan respon emosi adalah perasaan yang sedang mereka rasakan, lalu mereka mengeluarkan atau mengekspresikannya. Nah, apa yang mereka keluarkan dan apa yang mereka ekspresikan itu bisa disebut dengan respon emosi. Nah, di sini ada komponen-komponen pemodelan. Yang pertama itu adalah kemampuan mengenali emosi. Perlunya anak-anak untuk belajar mengenali emosi si anak. Teman-teman, anak-anak harus sudah diajarkan mengenali apa saja respon emosi yang dimiliki manusia, agar mereka paham apa yang mereka rasakan, dan selama berproses mengenalinya, si anak tidak akan mengekspresikan atau mengeluarkannya secara berlebihan. Nah, yang kedua itu ada mengajarkan mengelola emosi. Mengajarkan mengelola emosi dengan mengajarkan anak bagaimana cara agar si anak dapat mengontrol emosi mereka. Dengan mengajarkan anak, contohnya saat mereka marah, untuk mengambil nafas dalam-dalam, berhitung dari 1 sampai 10 sebelum bereaksi. Atau bisa juga dengan cara menuliskan tentang apa yang sedang mereka rasakan atau mereka alami. Nah, yang ketiga itu ada respon emosi yang tepat. Respon emosi yang tidak tepat dapat membawa dampak pada kondisi psikologis, kesulitan dalam bergaul, masalah perilaku, dan timbulnya penyakit fisik. Jadi si anak-anak harus memiliki respon emosi yang tepat saat mereka melakukan sesuatu gitu. Nah, yang keempat ada pengaruh orang tua dalam mengelola emosi. Hindari respon negatif ketika memberikan respon pada emosi anak, seperti mengancam, mengabaikan, dan berbohong. Nah, itu dapat mengakibatkan anak-anak merasa tidak aman dan sulit mengelola emosinya. Bentuk reaksi emosi pada anak akan terlihat pada respon yang muncul. Rasa takut yang dilihat dari rasa malu, khawatir, rasa ingin yang tahu, yang kuat, senang, sedih, dan kasih sayang. Perubahan emosi tersebut berakibat pada perilaku tertentu seperti memperkuat semangat, melemahkan semangat, dan lain sebagainya. Nah, lanjut, ada dalam respon emosi. Pemodelan respon emosi anak usia dini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, teman-teman. Nah, aspek ini saling berhubungan ya, teman-teman. Berikut adalah beberapa pemodelan respon emosi. Yang pertama adalah perubahan ekspresi wajah terhadap emosi gitu.
Anak usia dini menunjukkan perubahan ekspresi wajah yang signifikan terhadap emosi mereka. Jadi mereka tuh gampang gitu ya mengekspresikan emosinya tuh dengan wajah mereka. Kalau bahagia atau sedang-sedang mereka bisa tersenyum. Kalau sedih mereka langsung masang muka cemberut gitu ya. Atau lagi kecewa kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada bahasa tubuh. Biasanya anak-anak kalau sedang mereka respon emosinya tuh kan berbeda-beda gitu ya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau sedang marah menghentak-hentakan kaki gitu. Kalau sedang senang bertepuk tangan kadang, yeay, seperti itu contohnya. Atau kalau kecewa atau sedih tadi ya, ada perubahan ekspresi wajah yang terjadi pada si anak kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada interaksi dengan lingkungan. Perkembangan sosial emosional anak usia dini melibatkan interaksi aktif dengan lingkungan sekitar mereka, termasuk juga orang tua si anaknya, teman-teman. Nah, teman seusianya dan orang dewasa juga sangat berpengaruh terhadap respon emosi si anak. Mereka juga belajar menyesuaikan diri dengan keadaan serta perasaan orang lain dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru. Seperti yang sudah kita tahu ya teman-teman, anak-anak itu emang kodratnya mencontoh dan meniru gitu. Nah, yang keempat itu ada pengalaman dan pemenuhan kebutuhan. Emosi anak usia dini itu dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan memiliki, kebutuhan akan adanya rasa percaya diri. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan dalam pengalaman untuk memenuhi respon emosi si anak. Nah, yang kelima ya teman-teman, ada reaksi emosi yang kuat dan spontan. Mereka akan merespon peristiwa dengan kemampuan emosi yang sama dan menunjukkan reaksi emosi setiap peristiwa dengan cara yang diinginkan serta waktu yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan kecerdasan emosional yaitu. Anak-anak belajar mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap dan baik. Emosi positif maupun negatif ya teman-teman. Melalui interaksi dan pengalaman, pengembangan kecerdasan emosi anak juga mampu mengidentifikasi emosi yang sedang dirasakan, baik positif maupun negatif, pada diri sendiri maupun pada orang lain. Memahami penyebab dan konsekuensi dari berbagai emosi, serta bagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Nah, yang terakhir itu ada prinsip yang digunakan dalam pemodelan respon emosi gitu ya. Menurut Islam, emosi ialah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kesempurnaan makhluk ciptaannya. Emosi adalah suatu dorongan atau respon dalam jiwa seseorang terhadap apa yang sedang dialami, seperti sedih, gembira, marah, kecewa, dan sebagainya. Islam menekankan pentingnya mengendalikan emosi agar terkendali dengan baik, serta mengontrol gitu ya apa yang mereka keluarkan. Beberapa bahkan banyak ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan mengenai bagaimana menahan amarah dan emosi. Nanti Al-Quran dan hadisnya akan disampaikan oleh teman saya gitu ya. Nah, orang tua dalam mendidik anak-anak mereka harus menanamkan perilaku yang baik, berikan juga anak pendidikan yang terbaik. Pendidikan tersebut bisa diawali dengan orang tua memberikan pendidikan agama Islam atau agama sesuai kepercayaan masing-masing gitu ya teman-teman, agar anak dapat menjadi manusia yang berkarakter agamis. Nah, mungkin itu saja yang materi saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ilva. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Natasha. Selanjutnya, teman-teman, ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang membicarakan mengenai pemodelan respon emosi. Salah satunya tentang bagaimana menahan amarah dan emosi.
Contohnya seperti dalam Quran surat Yusuf ayat 12 yang mempunyai arti, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main. Sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Dalam konteks emosi, ayat ini menunjukkan bagaimana cinta dan kepedulian Yakub dapat berubah menjadi sumber konflik dalam keluarga. Emosi ini juga menunjukkan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi emosional yang kompleks, seperti yang ditunjukkan oleh kesabaran Yakub dalam menghadapi sifat-sifat anaknya yang menyimpang dari kebenaran. Surat tersebut bisa diimplementasikan dalam merespon emosi anak usia dini, dapat dilakukan melalui metode mendongeng, teman-teman. Kisah Nabi Yusuf mengajarkan nilai-nilai kesabaran dan ketahanan emosional yang penting bagi perkembangan sosial emosional anak. Dengan mendongeng, pendidikan dapat menekan emosi yang terdapat dalam cerita, membantu anak memahami dan mengenali berbagai emosi Maaf teman-teman, dengan mendongeng, pendidikan dapat menekan emosi yang terdapat dalam cerita, membantu anak memahami dan mengenali berbagai bentuk emosi mereka sendiri. Selanjutnya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Nah, kita dapat mengimplementasikannya juga dalam mengelola respon emosi si anak melalui beberapa pendekatan seperti memberikan pendidikan emosional pada anak. Ajarkan anak untuk mengenali dan memahami emosi mereka, termasuk kemarahan, agar mereka dapat mengelola agar mereka dapat mengelolanya dengan baik. Contohnya tuh kayak ajak anak untuk memperhatikan perubahan fisik dan emosional saat mereka marah. Seperti tanyakan perasaan mereka seperti kamu merasa marah ya, atau kamu merasa sedih ya, gitu. Selanjutnya, ada respon emosi anak dalam teori kecerdasan Daniel Goleman. Daniel Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Pada anak usia dini, perkembangan kecerdasan emosional meliputi 5 aspek. Yang pertama, mengenali emosi diri, terus yang kedua, mengelola emosi, terus memotivasi diri, empati, dan hubungan sosial. Goleman menekankan bahwa lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk kecerdasan emosional anak, di mana orang tua berfungsi sebagai pelatih emosi yang mendukung perkembangan ini melalui interaksi positif dan pengasuhan yang responsif. Daniel Goleman juga mengatakan bahwa emosi yang tidak terkendali atau tidak terarahkan dapat menjadi sumber utama dari perilaku irasional. Dengan kata lain, emosi yang menimbulkan perilaku brutal yang berujung pada tindakan kriminal, sedangkan rendahnya emosional akan menimbulkan perilaku malas, lemah berpikir, lemah penglihatan, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri utama kecakapan emosi menurut Goleman. Yang pertama ada kesadaran diri. Seseorang akan emosinya sendiri, fungsinya kesadaran diri membantu seseorang mengetahui apa yang ia rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, pengaruh diri. Pengaruh diri membantu seseorang menghindari impuls
yang dapat melumpuhkan kejernihan berpikir otak rasional dan memungkinkan mereka menampilkan beberapa kecakapan, baik kecakapan pribadi maupun kecakapan antar pribadi. Selanjutnya ada empati. Empati sangat penting dalam kemampuan menghubungkan adalah kemampuan menghubungkan emosi dengan nilai dan standar budaya. Yang terakhir ada kemampuan menggunakan emosi positif. Maksudnya adalah kemampuan menggunakan emosi untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya, maaf, katanya. Selanjutnya, temperamen dan perkembangannya. Temperamen adalah keadaan mental yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Kecemasan merupakan kombinasi faktor-faktor yang secara tidak langsung sadar yang tidak temperamen adalah keadaan mental yang melibatkan aktivitas fisik dan mental. Kecemasan merupakan kombinasi faktor-faktor yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi sikap dan perilaku. Pemahaman mengenai temperamen sangat penting karena temperamen mempengaruhi cara seseorang merespon situasi, berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri dengan perubahan. Berbagai teori psikologi telah mengembangkan klasifikasi temperamen, menjadikannya sebagai alat untuk memahami perbedaan setiap orang yang mendalam. Dengan mengenali dan memahami temperamen, kita dapat lebih mendukung perkembangan sosial dan emosional seseorang, serta membantu mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ilva yang telah menjelaskan materi tadi ya. Nah, lanjut ke materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Najwa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Natasha. Langsung saja, temperamen mempengaruhi hereditas. Faktor yang mempengaruhi temperamen. Yang pertama itu ada temperamen dipengaruhi oleh hereditas. Pada aliran konvergensi dijelaskan bahwa hereditas tidak terjadi secara alami apabila tidak dirangsang oleh faktor lingkungan. Di sisi lain, faktor lingkungan tidak menciptakan suasana yang sempurna tanpa didasari rangsangan hereditas. Sifat manusia ditentukan oleh proses internal atau kekuatan batin dan eksternal, yaitu lingkungan, yang tidak dapat dipisahkan. Kepribadian seseorang ditentukan oleh prioritas dan ajarannya. Kedua faktor ini mempengaruhi perkembangan kehidupan pada seseorang. Menurut penelitian Saudino pada tahun 2005 tentang genetika, perilaku, dan temperamen anak di Amerika Serikat, hasilnya menunjukkan bahwa kepribadian anak tentang perilaku dan temperamen dipengaruhi oleh lingkungan masa kecil anak, tetapi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor genetik. Pengaruh genetik terhadap kepribadian setiap orang dapat menjadi ciri khas setiap orang pada awal perkembangan kepribadian anak. Jelas bahwa segala sesuatu yang diwarisi dari gen tidak dapat diubah, begitu pula dengan temperamen. Namun penelitian Saudino menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga penting dalam membentuk temperamen temperamen. Keturunan atau warisan adalah pewarisan suatu sifat yang terlihat sejak lahirnya seorang anak dan bersifat tetap atau kekal gitu. Berdasarkan penelitian Brani dan Gottfried, ditemukan bahwa anak yang lahir dari orang tua yang menyimpang tidak dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan tempat tinggalnya.
Yang kedua yaitu temperamen dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan adalah sejauh mana lingkungan mempengaruhi perilaku manusia. Misalnya perilaku orang tua terhadap anaknya. Banyak anak saat lahir yang menunjukkan tangisan dan emosinya pada usia 3 bulan pertamanya. Karena hubungan orang tuanya yang kurang baik akan berubah setelah hubungan orang tuanya baik. Anak menjadi tenang dan mudah tersenyum. Anak merupakan manusia yang selalu bergantung pada orang dewasa dan lingkungannya. Tentunya anak juga membutuhkan lingkungan yang memudahkan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dalam belajar mandiri. Lingkungan juga ada yang berada di dalam maupun di luar. Jika satu atau lebih elemen dalam kedua lingkungan tersebut tidak seimbang, hal ini akan berdampak pada kesehatan anak. Selanjutnya, kestabilan temperamen. Stabilitas temperamen mengacu pada kestabilan dan keteguhan keadaan batin seseorang untuk mempengaruhi tindakan, perasaan, dan pikirannya. Kegigihan mengacu pada fakta bahwa perilaku dan reaksi emosional seseorang serupa pada situasi yang berbeda-beda, tetapi non-kepribadian dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman masing-masing orang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan temperamen, yang pertama itu faktor biologis. Faktor biologis dapat dipengaruhi oleh faktor genetik seperti keturunan yang dapat menciptakan ciri-ciri khusus dan kestabilan kondisi manusia. Yang kedua, pengalaman dan kedewasaan. Anak dapat tumbuh dan berubah seiring dengan pengalaman dan kedewasaan. Yang ketiga, lingkungan hidup dan perkembangan. Lingkungan dan pola asuh yang diterima anak juga dapat mempengaruhi kestabilan kepribadiannya. Kebenaran yaitu keseimbangan antara kepribadian anak dengan kebutuhan lingkungan yang penting untuk kelebihan emosi. Banyak penelitian menemukan bahwa anak-anak yang mempertahankan temperamen pada masa anak-anaknya akan lebih mampu menyesuaikan diri saat dewasa gitu. Jadi kalau misalnya anak itu waktu kecil lebih mudah memendam temperamennya, tidak memeledak-meledak, misalnya kalau dia lagi kesel, itu pada saat dewasanya akan lebih menyesuaikan pada lingkungannya. Sedangkan untuk anak yang cepat marah gitu, kalau emosinya lagi emosinya tuh langsung dikeluarin, marah banting ini banting itu akan membuat anak susah menyesuaikan diri pada lingkungan luarnya. Cara mengatasinya, pastikan kebutuhan dasar anak tuh terpenuhi seperti makan, tidur, dan keamanan yang mampu membantu mengendalikan emosi dan perilaku anak. Terapkan juga rutinitas harian yang membantu anak menjadi lebih aman dan dapat dikendalikan gitu. Kenali juga bagaimana si anak itu memahami kepribadian anak, juga membantu dalam mengatasi sifat-sifat yang menurutnya itu tantangan gitu. Berikan juga banyak kasih sayang seperti emosi kuat anak yang temperamennya membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya, temperamen menurut Islam. Sifat amarah mungkin memerintahkan tubuh untuk melampiaskan perasaan frustasi melalui hinaan, tindakan, dan bentuk kebencian. Tergantung pada kekuatan amarah dan keyakinan seseorang. Seperti yang dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfikuna fil asra'i wal dara'i wal kadhiminal aghaidha wal afina anil annas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya yaitu orang-orang yang memaafkan, berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dalam konteks ini,
Kemarahan ditunjukkan oleh kesombongan yang tertanam jauh di lubuk hati setiap orang. Di antara sikap kemarahan adalah iri hati dan iri hati. Keduanya jika kedengkian atau iri hati dan amarah ada di antara sebab-sebab yang membawa manusia ke zona kehancuran, berapa banyak pengetahuan tentang kehancuran dan keburukan yang perlu mereka perhatikan atau tangani atau yang mereka pertahankan, yang mereka buang, yang bisa keluar dari hati jika ada yang harus dibuang. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah menyampaikan materinya. Baik teman-teman, alhamdulillah pematerian dari kami telah selesai. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami tentang pemodelan respon emosi dan temperamen perkembangannya. Pemodelan respon emosi anak usia dini merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada dari keluarga, budaya, pendidikan, dan kecerdasan emosional memainkan peran penting dalam membentuk cara anak memahami dan merespon emosi mereka. Nah, temperamen adalah karakteristik sifat emosi yang menentukan bagaimana seorang bereaksi terhadap berbagai situasi dalam hidup. Nah, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan atau tambahan materi dari teman-teman, bisa tulis di kolom komentar di video kami ini. Mungkin segitu aja dari video presentasi dari kami. Ambil baiknya dan buang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.